Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat saat belajar di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi pelajaran tematik IPS masih di tematika peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini Ustazah akan jelaskan sumber daya alam di lingkungan sekitar bagian 2, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada pekan yang lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kali ini bagian 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, karena sifatnya tidak dapat diperbarui, maka harus menghemat dalam pemanfaatannya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada 3 jenis. Yang pertama, sumber daya alam energi. Salah satu contohnya adalah minyak bumi. Kemudian sumber daya alam mineral logam. Salah satu contohnya adalah emas. Dan sumber daya alam mineral non logam, salah satunya belerang. Nah, ketiga sumber daya alam ini akan Ustazah bahas, jadi tolong disimak baik-baik ya. Selanjutnya adalah persebaran hasil tambang di Indonesia. Nah, di sini Ustazah sudah menampilkan peta Indonesia berdasarkan persebaran hasil sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sebelah kiri itu ada jenis-jenis sumber daya alamnya. Coba dilihat, itu ada minyak bumi, kemudian batu bara, emas, timah, gas alam, dan lain sebagainya, berdasarkan wilayah-wilayah yang menghasilkan sumber daya alam tersebut. Nah, perlu kalian ketahui juga, Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil sumber daya alamnya. Sebagai warga negara yang baik, bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Nanti akan kita bahas bersama ya. Nah, kali ini Ustazah bahas tentang beberapa sumber daya alam. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah hidup berjuta-juta tahun lamanya di dalam tanah dan di sekitar lautan. Di gambar itu adalah pengeboran minyak bumi yang terdapat di lautan ya. Minyak bumi berfungsi sebagai bahan bakar. Minyak bumi dapat diolah menjadi aftur, kerosin, solar, aspal, dan bensin. Nah, daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia diantaranya di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang terbentuk dari tumbuhan purba yang tertimbun sejak jutaan tahun yang lalu. Karena warnanya yang hitam, batu bara sering disebut dengan emas hitam. Batu bara digunakan untuk keperluan industri dan pembangkit listrik tenaga uap serta pembakaran batu gamping. Daerah penghasilnya diantaranya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada gas alam.
gas alam disebut juga gas bumi adalah bahan bakar fosil berbentuk gas, biasanya ditemukan pada saat pengeboran minyak bumi. Nah, ada dua jenis gas alam yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. Biasanya yang LPG ini kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Coba cek dapurnya masing-masing. Nah, daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia diantaranya di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, dan Papua. Selanjutnya ada emas. Emas adalah salah satu logam mulia yang memiliki nilai jual yang tinggi. Biasanya emas ini digunakan sebagai perhiasan, warnanya yang mengkilap. Daerah penghasil emas terbesar itu di Papua, Provinsi Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di gambar itu adalah penambangan emas ya di Papua. Nah, yang selanjutnya lagi ada belerang, besi, dan juga timah. Hal tersebut juga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di Indonesia. Karena proses pembentukan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dilakukan selama jutaan tahun, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai contoh tadi minyak bumi dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan serta hewan-hewan purba yang tertimbun di tanah dari jutaan tahun yang lalu. Wow, lama sekali ya proses pembentukannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang Ustazah memiliki pertanyaan. Apa kita berhak memanfaatkan sumber daya alam yang jelas-jelas proses pembentukannya sangat lama? Jawabannya adalah berhak. Ya, kita berhak memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perlu kita ketahui juga bahwa sumber daya alam ini tersedia untuk kebutuhan siapa? Betul, untuk kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya adalah hak manusia terhadap sumber daya alam. Yang pertama, kita berhak mendapatkan sumber daya alam. Yang kedua, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, mengelola hasil sumber daya alam menjadi barang yang berguna. Kemudian, bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan sumber daya alam? Yang pertama, sumber daya alam harus dipergunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, sumber daya alam harus dihemat penggunaannya. Ingat, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, barang tambang ya yang tadi Ustazah jelaskan, proses pembentukannya sangat lama, jutaan tahun. Jadi harus dihemat penggunaannya. Selanjutnya, menggunakan energi alternatif yang dapat diperbarui. Misalnya kendaraan bermotor yang biasanya menggunakan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu kan tadi dari minyak bumi. Kalian mungkin bisa gunakan alternatif yang lainnya yang tentunya lebih ramah lingkungan. Itu sangat membantu. Dan yang terakhir, sumber daya alam harus dirawat dan dilestarikan. Untuk yang nomor 4 ini adalah terkhusus untuk pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Kalau kita memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, alangkah baiknya kita imbangi juga dengan proses pelestarian atau perawatan sehingga dapat terbarui lagi. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang sumber daya alam yang tidak
tidak dapat diperbarui beserta sikap kita dalam memanfaatkan dan hak-hak kita dalam menggunakan sumber daya alam. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.